teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Kori Bakaran di kanal YouTube Kori News. Kita kembali lagi membahas ataupun menyimak pemberitaan tentang kabar kasus Bank ini ya teman-teman. Tetapi kita yakin ya teman-teman, meskipun lama waktunya, pasti suatu saat kasus ini akan terungkap juga siapa dalang dari otak tewasnya Ibu Tuti dan juga putrinya Amelia. Apalagi sekarang publik begitu sangat antusias dalam mengikuti kasus ini. Kemarin itu kita ketahui pemeriksaan untuk saksi terus dilakukan baik di Polda Jawa Barat ataupun juga di sekitar Polsek Subang ya teman-teman. Kalau kita dengar-dengar saksi yang akan dipanggil sepertinya ada Ibu Mimin, juga ada sejumlah petugas dari sekolah yayasan dan juga putra-putra dari Ibu Mimin. Kita juga masih bertanya-tanya ya teman-teman, kenapa Polda Jawa Barat itu masih membutuhkan keterangan dari putra-putra Ibu Mimin. Bahkan juga dari Ibu Mimin ya teman-teman. Padahal kalau kita ingat-ingat dari awal-awal kasus ini, jejak digital dari Ibu Mimin sudah hampir 10 kali ataupun belasan kali Ibu Mimin diperiksa. Begitu juga dengan kedua putranya. Kita juga mengetahui Ibu Mimin adalah orang yang pertama kali terduga atau orang yang pertama kali dicurigai oleh pihak masyarakat terkait kasus ini ya. Di awal-awal kasus ini juga kita pernah mendengar dari pihak keluarga Ibu Tuti bahwa hubungan Ibu Tuti dan Ibu Mimin sedang tidak harmonis sebelum kejadian ini terjadi. Dari informasi yang saya dapat, bahkan ada kata-kata yang sangat kasar dalam SMS antara ayah dan istri pertama. Tetapi belakangan ini dari berita yang kita dengar, ternyata pernikahan Bu Mimin dan Pak Yosep ini hanya secara agama. Mohon maaf ya teman-teman, mohon dikoreksi apabila saya salah. Tetapi menurut berita, mereka sudah lama bersama, bahkan 2 atau 3 tahun. Bahkan Ibu Mimin pernah bertugas di yayasan, menurut keterangan Ibu Mimin hanya bertugas membantu saja. Semua yang menangani apapun misalnya transaksi keuangan semua ditangani oleh Yoris. Begitulah yang kita dengar di awal-awal kasus ini ya teman-teman. Pada saat itu kita mendengar di media ataupun di kanal-kanal YouTube antara Yoris dan pihak dari Ibu Mimin semuanya saling melempar. Terus bagaimana dengan kedua putra Ibu Mimin? Kalau kita masih ingat keterangan dari salah satu putra Ibu Mimin yang bernama Arigi yang mengatakan bahwa pada saat malam kejadian tanggal 17 Agustus menuju ke 18 Agustus, dia katanya sedang bekerja, sedang menjaga toko handphone. Pada saat itu putra Ibu Mimin sudah memiliki kedua alat bukti yang kuat yang meyakinkan bahwa saat itu kedua putra Ibu Mimin berada di tempat kerjanya. Tetapi kalau kita ingat keterangan Yoris yang mengatakan bahwa Pak Yosep dan Ibu Mimin tidak mendapat apapun dari yayasan. Ibaratnya gaji Yosep sama sekali tidak ada. Pada saat itu Aiman sempat bertanya ke Yoris, jadi dari mana untuk kebutuhan Pak Yosep dan Ibu Mimin? Yoris pada saat itu menjawab Aiman hanya uang untuk transportnya ataupun uang untuk beli baju yang diberikan oleh mamanya. Jadi kebutuhan Ibu Mimin sama sekali tidak ada ataupun tidak diketahui ataupun Yoris tidak tahu menahu dari mana untuk kebutuhan Ibu Mimin. Hanya Pak Yosep yang diberikan transportnya ataupun ibu membelikan baju kebutuhan pribadinya. Kata Yoris, papahnya boros. Dan pernah juga kita mendengar Pak Yosep meminta uang kepada Amelia. Apakah Pak Yosep ini hanya meminta-minta saja? Apakah dengan selama ini Ibu Mimin dan putranya marah? Sementara mereka sudah lama berumah tangga dan sudah pada tua. Ataupun kita dapat melihat dari usia Pak Yosep, kalau kita perhatikan postur dan mimiknya menimbulkan rasa iba. Apakah dengan ini semua ada yang marah? Sementara mereka-mereka ataupun anggota keluarga lainnya ada yang bergaji 10-15 juta per bulan. Sementara Pak Yosep bersama istrinya dan kedua putranya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau kita lihat pemanggilan polisi terhadap saksi-saksi sekarang ini, kedua putra Ibu Mimin dan juga Ibu Mimin masih terus dipanggil oleh penyidik dari Polda Jawa Barat. Artinya, ada sesuatu hal yang sepertinya masih belum diklarifikasi karena kalau sudah clear tidak mungkin dipanggil lagi. Namun kalau kita lihat Pak Yosep sepertinya tidak ada dipanggil Polda Jawa Barat ya teman-teman. Karena kita lihat
Minggu yang lalu, Yoris, istrinya, mertua dan tetangga Yoris yang dipanggil, dan ada juga Pak Dedi yang merupakan mantan bendahara yayasan sekolah. Sepertinya Pak Yosep tidak ada ataupun belum ada dipanggil. Kita tahu untuk pemeriksaan kasus Subang ini sudah dibentuk tim khusus. Kita harap mereka secepatnya sudah bisa menentukan siapa tersangkanya. Karena ada kemungkinan kasus ini akan ada tersangkanya kalau pelakunya belum tertangkap. Kemudian nanti orang yang membantu atau orang yang mengetahui. Diketahui ada DNA asing yang diduga adalah pelaku utamanya. Yang belum diketahui itu DNA siapa. Menurut dokter otopsi ataupun dokter Astri mengatakan bahwa harus dilakukan DNA garis keturunan ibu. Ini sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Kalau dalang dan orang yang turut membantu dan orang yang mengetahui bisa saja petunjuk dari CCTV. Misalnya seperti kita tahu CCTV yang di depan Alfamart, juga anjing pelacak, tes kebohongan, kemudian juga ada jejak dan noda-noda. Ada lagi pagi-pagi yang beli nasi goreng melihat Pak Yosep dan Ibu Mimin ada di depan rumah TKP. Yang tiba-tiba mengatakan bahwa yang melihat itu katanya bohong. Sebegitu banyaknya yang kita lihat kejanggalan-kejanggalan bagi kita yang selalu mengikuti kasus ini. Bisa kita katakan bukan lagi saksinya aja yang aneh-aneh, tetapi Polda Jawa Barat juga terlihat aneh. Karena cuma 5 alat bukti di dunia hukum, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa, petunjuk, dan surat hanya dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan satu orang sebagai tersangka. Kita ketahui sudah banyak alat bukti tetapi belum menentukan tersangkanya. Demikianlah teman-teman berita terkini yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Glorinius, salam sehat selalu.